Kemarin ada yang salah ya, siapa yang ngasih tahu tuh? Yang ini ya, coba saya ulang ini masih ada D, E, F. Coba kita lihat yang soal-soal ini dulu, melanjutkan yang kemarin. Jadi untuk fungsi inverse trigonometry itu harus dilihat sudutnya ya, karena ada pembatasan. Dan coba saya review sedikit, kalau yang sin selalu ngambilnya kalau bisa simetri terhadap sumbu Y. Yang sin itu diambil dari min pi per 2 sampai pi per 2 supaya fungsinya apa? Satu-satu gitu ya. Ini yang sin X kejauhan. Kalau yang cos karena nggak bisa diambil simetri, cos nanti nggak satu-satu, ngambilnya mulai 0. Sampai sini, mau naik lagi nggak jadi. Ini jadi 0 sampai pi, gitu ya. Ini pi per 2. Y sama dengan cos X. Nah, kita lihat yang C mah udah betul ya kemarin atau salah? Yang D. Saya mau ngitung cos min 1 depan yang baru datang. Kamu depan, kenapa pindah belakang lagi? Berapa? Gitu ya. Nah, kita melihatnya, memikirnya itu gini. Cos berapa gitu. Ini tanda tanyanya berapa? Sama dengan min setengah. Nah, cos berapa? Tapi sudutnya harus di sini. Kalau 0 sampai pi per 2 kan cosnya positif. Nah, ini harus min setengah. Berapa sudutnya? Cos itu setengah kalau 60 derajat ya. Jadi berapa kalau min setengah? 120 ya. Jadi ini harus, tapi jangan 120, pakai radian. Ya, gitu ya. 2 pi per 3 betul kan ya? Nah, jadi isinya yaitu. Jadi mikirnya cos berapa hasilnya segini. Tapi sudutnya harus di daerah supaya dia punya inverse. Oke, kemarin entah lupa saya salahnya di mana. Nah, ini hati-hati. Coba. Yang E. Cos dikomposisikan dengan inverse-nya. Berapa? Hah? 0,6 ya? Gitu. Sekarang yang F. Sin min 1 sin 3 pi per 2. Berapa? Hah? Min pi per 2 kata dia. Dari mana? Paham nggak yang lain? Min pi per 2 katanya. Kenapa? Paham, Leng? Ini yang agak coklat-coklat ya. Kurang paham nanya ke Ajijah. Atau nanya ke cewek mah suka nggak dikasih tahu, nanya ke Jaki. Nah, hati-hati, saya jelaskan. Nanti kalau belum jelas baru nanya Ajijah. Azizah, aduh, kalau saya tuh susah saya. Biasanya jadi S aja. Tapi Asisah itu, aduh, nanti saya dimarahin bapaknya dia. Ya udah saya bikin terkenal di seluruh dosen matematik. Kamu mau masuk mana? Enggak, ini ya. Hah? Enggak, masuk yang matematik aktuaria atau yang science? Ya udah. Sama aja dah nanti tempat kuliahnya. Oke, kalau menyangkut mencari sudutnya kembali,
hati-hati ada pembatasan gitu ya. Kalau nilai sin sama cosnya mah tetap min 1, 1. Nah, ini kan kalau ini mencari sudutnya kembali. Karena ini nilainya bilangan dicari oleh sin min 1, balik nyari sudutnya. Itu nggak boleh langsung ininya, harus dilihat per langkah. Karena kalau dibalikin sudutnya harus, kalau menyangkut sin, harus jatuh di sini. Jadi nggak boleh langsung 3pi/2 meskipun ini fungsi inverse dengan fungsi semula direndengkan ya, dikomposisikan. Karena ada pembatasan sudut. Jadi kalau mencari sudutnya kembali, kita harus jalankan satu persatu. Gini, sin min 1 ini hitung dulu. Sin 3pi/2 berapa? Hah? Min 1. Nah, sekarang min 1 ini berapa sudutnya yang nilai sinnya min 1 dengan pembatasan ini. Gitu ya. Jadi ini kembali mencari sin berapa sama dengan min 1. Harus jatuh di min pi/2 sampai pi/2. Ya min 1 kan di sini. Jadi min pi/2 gitu ya. Oke. Jadi hati-hati kalau mencari kembali sudutnya, jangan langsung meskipun komposisi gini. Kalau yang ini nggak mencari sudutnya, ini mencari nilainya. Kalau nilainya nggak apa-apa. Tetap terletak di min 1, 1. Bisa langsung. Oke, itu. Saya lanjut lagi ya. Kalau belum paham, sok nanya ke temennya dulu. Kamu udah paham belum? Belum ya? Nanya dulu. Hah? Oh gitu. Oke. Lanjut. Nah, udah ini yang tadi catatan saya. Sekarang fungsi inverse tangen X grafiknya seperti ini. Nggak saya ulang lagi ya. Di SMA juga harusnya udah. Tapi nggak tahu kalau kurikulum Merdeka. Kalau Merdeka kan boleh tahu, boleh nggak. Bebas aja. Nah. Kurikulum Merdeka. Oke, saya mau ngegambar inverse-nya dulu. Jadi yang merah ini saya tambahkan nih yang merah tangen. Sorry, kelewat. Tangen dulu. Tangen ini kan berulang ya di sini, berulang. Nah, supaya dia monoton murni, diambillah yang simetri terhadap sumbu Y kalau bisa. Kalau enggak diambil yang positif. Ya. Jadi dibatasi sudutnya dari min pi/2 sampai pi/2, ujungnya nggak ikut. Karena di pi/2 nilainya nggak ada. Gitu ya. Ini tak hingga, ini min tak hingga. Jadi ini ada pembatasan sudut. Simbolnya sama aja. Y tangen X. X-nya inverse tangen dari Y. Notasi lain ini boleh juga pakai arc. Arc tangen Y gitu ya. Sama aja. Sebelum ke grafiknya. Loncat-loncat. Daerah definisinya dari tangen inverse. Yaitu dia akan sama dengan daerah nilai dari fungsi tangen. Daerah nilai fungsi tangen berapa? Ini Y-nya berarti dari min tak hingga sampai tak hingga. Seluruh bilangan real. Daerah nilai tangen min 1 itu sama dengan daerah definisi fungsi tangen. Yang udah dibatasi tadi. Yaitu min pi/2 sampai koma pi/2. Gitu ya. Nah, grafiknya selalu cerminkan aja yang merah ini terhadap Y sama dengan X. Jadi bikin grafik Y sama dengan X. Yang melengkung ini kalau dicerminkan jadi ke sana. Ini ada asimtot tegaknya. X sama dengan pi/2. Kalau dicerminkan coba kita lihat yang bagian ini aja. Yang atas merah garis-garis dicerminkan menjadi sini. Yang bawah kalau dicerminkan jadi sana. Sebenarnya yang tegak tuh kalau dicerminkan terhadap Y sama X pasti jadi horizontal. Yang tegaknya ini
X sama dengan pi per 2 dicerminkan jadi Y sama dengan pi per 2. Nah ini asimtot, ini juga asimtot. Demikian juga yang sebelah sini, cerminkan aja. Jadi kalau kita perhatikan grafik tangen min 1, yang hijau, kita lihat darah definisinya seluruh bilangan real. Nilainya Y-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ujungnya nggak masuk. Tapi lihat dari fungsi semula juga bisa kayak saya tadi. Oke, itu inverse tangen. Kemudian untuk secant. Ada yang masih nyalin silakan. Kalau masih nyalin. Saya lanjut satu lagi. Yang kosekan sama kotangen nggak usah lah. Fungsi inverse secant. Secant itu terima aja ya. Saya juga sebenarnya nggak hafal, tapi saya bisa ngereka-reka dengan cepat. Kalau ditutup gitu, grafik fungsi secant, seperkos aja gambar kos, di tiap titik diseperkan. Gitu ya. Dia sebenarnya grafiknya ada ke sini ya. Gini, ini juga ke sini. Nah, kalau ngambil simetri terhadap sumbu Y, nggak bisa, ini turun, naik, nggak satu-satu. Jadi harus ambil yang di kanan sumbu Y. Ini dia naik, yang ini juga naik, tapi terpisah. Tetap fungsinya satu-satu. 1Y, 1X. Gitu ya. Ini dari sini satu-satu, yang ini juga kalau disambung masih satu-satu. Maka diambillah daerah definisinya ini, kepotong. Kepotong X sama dengan pi per 2. Karena di pi per 2 cos itu 0, secant itu seperkos. Seper 0 nggak ada dia. Oke, jadi pembatasannya ini kepotong, pecah 2. Apalagi ini kok simbolnya banyak. Koma, ini salah lagi ya. Ini pi per 2-nya nggak masuk ya. Kita tandain. Buat angkatan yang berikutnya nanti direvisi jadi. Di save dulu. Oke. Pi-nya sama 0 masuk ya, karena di situ 1 nilai cos-nya sama min 1 diseperkan ada. Oke, daerah definisinya dulu. Ya. Daerah definisi secant min 1 sama dengan daerah nilai dari secant. Daerah nilai secant berapa ini? Ini secant. Daerah nilai itu Y-nya. Berarti 1 sampai tak hingga dan digabung dengan min 1 sampai min tak hingga. Tapi nulisnya dari kecil ke besar, jangan gitu. Jadi nulisnya dari min tak hingga sampai min 1 digabung 1 sampai tak hingga. Satunya masuk ya. Satunya masuk ini. Satunya masuk. Oke. Daerah nilainya sama dengan daerah definisi dari secant yang udah dibatasi. Yaitu ya ini. 0 sampai pi per 2 digabung pi per 2 sampai pi. Pi per 2-nya nggak masuk. Kemudian inverse-nya saya tarik Y sama dengan X di sini. Kita lihat yang merah ini, cerminkan. Titik ini titik 0,1. Dicerminkan jadi dibalik 1,0. Gitu ya. Kemudian ini ada asimtot tegaknya. X sama dengan pi per 2 berubah jadi Y sama dengan pi per 2. Ya ini cerminkan aja lengkungan gini. Kalau dicerminkan terhadap garis yang hitam ini, Y sama X jadi ini gitu ya. Kalau di sini asimtot, pasti di sini juga asimtot gitu ya. Nah yang ini titik berapa ini? Min 1. Yang merah yang dicerminkan. Pi, min 1 jadi min 1, pi. Ini cerminannya ini.
Nah, lengkungnya kalian atur-atur sendiri lah ya. Ini melengkung gini, dicerminkan terhadap Y sama X jadi gini. Asimtot tegaknya jadi asimtot datar. Jadi yang hijau adalah grafik sekan min 1. Aduh, puyeng ah. Ngebut aja. Nah, rumus-rumusnya. Ini ada 4 rumus untuk nanti ngitung turunannya. Yang D jarang keluar karena dipecah gini. Ngoreksi ujiannya juga udah males. Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba koordinatornya sekarang keluarin soal susah gitu. Biar banyak yang semester pendek gitu. Oke. Saya akan jelaskan 2 cara untuk menunjukkan ini. Cara gampang tapi kurang sah, kurang valid. Agak kurang valid. Nanti saya jelaskan kok agak kurang valid. Dan cara yang validnya lebih susah. Tapi nanti kalau untuk kerja saya biasanya pakai yang kurang valid itu. Cuma dicocokkan aja. Ya. Yang kurang valid tuh gini. Saya mau ngitung, salin aja ya. Salin ke sini. Yang gampang saya jelaskan di sini. Nah, caranya gini. Ini hasilnya sudut atau bilangan? Yang cos min 1. Sudutnya ya. Kan cos min 1 ngebalik. Jadi nyari sudutnya. Nah, ini saya misalkan. Misal cos min 1x sama dengan sudut apa? Alfa gitu ya. Dia sudut. Terus gambarlah sebuah segitiga siku-siku. Ini berarti apa? Cos dari alfa sama dengan X, betul? Yang depannya belum, yang sin. Dosa nanti aja belakangan. Gambarlah segitiga siku-siku, ada sudut alfa, alfanya jangan yang istimewa yang 90 derajat ya. Salah satu aja. Misal alfanya yang ini. Nah, kita gambar cos alfa X. Boleh juga X per 1 kan? Jadi cos alfa itu mana? Ini, X per 1, betul? Kan sisi di pinggirnya dibagi sisi miring ya. Jadi ini panjangnya berapa? Nah, sekarang ke sini. Sin cos min 1x sama dengan sin, tadi kan cos min 1-nya saya sebut alfa kan? Nah, sin alfa hitung dari sini dari gambar. Mana sin alfa? Akar 1 min x kuadrat per 1 kan? Ya, per 1 nggak usah ditulis. Gampang kan ya? Caranya untuk yang sin, cos, tangen yang saya bilang agak nggak valid tadi sebenarnya valid. Betul, 100%. Untuk yang second nanti enggak gitu masalahnya. Tapi nanti kita lihat. Nah, cara yang pasti validnya yang ini. Saya buka. Ya. Tapi kalau ujian pakai yang segitiga aja gampang ngelihatnya. Jadi ininya dimisahkan sudut, digambar segitiga. Sama. Misalkan ininya sudut. Nah, prinsipnya kalau sin sama cos pakai hubungan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Oh, ini bentar masih nulis ini. Ya, ini cos dari sini, cos min 1x theta, artinya cos theta sama dengan x. Dan ini pembatasannya saya tulis. Karena melibatkan cos min 1, berarti supaya punya inverse, cosnya harus diambil di sudutnya ini.
Tadi ada pembatasan untuk cos. Nah, gunakan ini. Dari sini saya berusaha memunculkan sin dari theta kan. Ini sin dari, ini kan tadi theta dimisalkan. Sin dari theta. Jadi sinnya dirumuskan. Sin kuadrat ini, sinnya plus min ini, gitu. Nah, ini kan nanti jadi sin cos min 1x. Theta itu tadi. Oke, ikuti aja. Ah, gitu. Kenapa ini? Oh ya, cos theta jadi x tadi dari hubungan ini. Ada plus min, nggak cocok sama ini. Nah, kita lihat. Kan tadi ada pembatasan sudut, ini penting nih pembatasan. Kalau cos melibatkan inverse dari cos, sudutnya harus di sini. Kalau di sini, nilai sin nggak pernah negatif, betul? Jadi yang tanda minusnya hilang. Jadi terbuktilah ini. Ya, ini kurang satu langkah ya. Harusnya tulis lagi sin theta itu tadi adalah cos min 1x. Akar 1 min x kuadrat. Begitu. Gampangan yang ini ya. Nah, saya kalau kerja biasanya pakai yang ini. Cuma kalau pakai segitiga, pembatasan ininya tuh terlewat gitu. Kebetulan memang selalu positif. Jadi benar. Nanti untuk yang second enggak, bisa plus, bisa min. Tuh. Sudah? Dari mata turun ke hati. Si Neng. Awal kemarin. Fungsi sin supaya punya inverse gitu. Ini kan nggak monoton murni. Supaya punya inverse, diambillah daerahnya tuh yang simetri terhadap sumbu Y kalau bisa. Nah, ini bisa dari sini naik terus monoton murni. Jadi inversin dibatasi ini. Kalau yang cos nggak bisa dibikin simetri karena ini naik turun. Kepaksa mengambilnya yang di kanan sumbu Y. Jadi kalau cos min 1 ada pembatasan sudutnya. Udah? Oke. Balik lagi. Yang ini buktinya sama dengan ini caranya. Yang ini, coba yang ini nggak ada buktinya ya. Saya buktikan ya. Pakai dua cara tadi, yang segitiga dan untuk yang ABC itu pakai cara segitiga, hasilnya betul karena memang selalu positif. Coba kita lihat. Pakai cara segitiga, selalu ini yang sudutnya dimisalkan. Ini misal tangen min 1x sama dengan theta gitu ya. Artinya sama aja tangen theta sama dengan x. Gambar segitiganya. Segitiga. Gambar tangen theta. Ya, tentukan sudutnya dulu. Theta yang mana aja. Asal jangan yang 90 derajat. Tangen itu mana? Tangen itu yang sini dibagi yang bawah kan? Jadi dia nilainya X. Ambil aja nih X, ini 1. Jadi ini kita hitung. 1 tambah X kuadrat gitu kan? Nah, sekarang kita hitung secant theta. Secant tangen min 1x. Tak lain adalah secant dari, tadi kan tangen min 1x ini, theta. Ya hitung dari gambar secant theta. Secant itu 1 per cos. Cos itu adalah 1 dibagi miring. Jadi secant adalah miring dibagi 1. Akar 1 tambah X kuadrat. Cocok. Gitu? Pakai segitiga gampang ya. Pakai cara yang lebih valid. Harus pakai dijabarkan. Kenapa ini rada nggak valid tuh? Karena
kita nggak memandang fungsi inverse secant tuh pembatasannya di mana. Ada kemungkinan nanti secant tanggal -1 bisa min, bisa plus. Tapi kebetulan untuk masalah yang ABC, kalau pakai cara yang valid pun hasilnya selalu plus. Jadi yang ABC boleh pakai gambar. Coba sekarang pakai cara yang benernya. Sama, ini cara 2. Sama aja, dimisalkan dulu sudutnya. Misal tangen -1x itu sama dengan theta, artinya tangen theta sama dengan x. Nah, kalau secant sama tangen, rumus trigonometrinya apa yang menghubungkan keduanya? Kalau sin cos tadi sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Kalau secant sama tangen apa? Ya, bilangan real. Iyalah pasti bilangan real semua juga. Secant kuadrat tambah 1 sama dengan secant kuadrat. Bener nggak, Aziza? Hah? Ini dulu. Kamu. Yang awal tadi sama dengan tapi bagian itu gerlitan. Jadi Hah? Kalau dibagi kos? Oh, nggak mau. Pakai itu nggak akan jadi. Percaya aja. Harus cari hubungan secant sama tangan. Boleh dijalin gitu sih boleh. Tapi lihat aja nanti nggak jadi. Apa hubungannya secant sama tangan? Bener kan dia? Oh, nggak berani nyalahin dia ya? Maksudnya tadi mungkin sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1-nya dibagi cos kuadrat gitu, Pak. Oh, untuk mendapatkan hubungannya ke situ. Oh, benar, pintar. Yang hubungan langsungnya lupa, dari sin kuadrat tambah cos kuadrat bagi aja gitu ya. Nah, boleh. Tapi kebetulan saya udah diingatin dia, jadi saya pakai aja yang ini. Tangen kuadrat theta ditambah 1 katanya sama dengan secant kuadrat theta. Udah betul ya rumusnya. Kita mau menghitung apa ini? Secant theta kan? Ini kan tadi misalnya theta. Saya mau ngitung secant theta, berarti saya rumuskan dari sini. Secant kuadrat theta, ini dibalik tulisnya dulu. 1 ditambah tangen kuadrat theta. Saya tulis secant theta-nya. Sama, sebentar. Ini menyangkut inverse tangen. Kalau tangen tadi, daerah definisinya apa supaya punya inverse? Min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Jadi ini pembatasannya min pi per 2 enggak masuk. Theta pi per 2. Oke. Secant theta adalah akar plus min ya, penarikan akar. 1 ditambah tangen kuadrat theta. Sama dengan plus min akar 1 ditambah tangen tadi ini, X. Tapi ada plus min sekarang. Padahal rumusnya cuma plus aja. Kenapa? Karena kalau sudutnya di sini, secant itu kan sepercos. Cos theta di kuadran 4 sama kuadran 1 selalu positif. Jadi karena theta-nya di antara min pi per 2, theta-nya pi per 2, maka secant theta selalu lebih besar, sama dengan 0. Jadi secant theta, theta-nya saya ganti ini supaya sesuai rumus di atas. Secant theta itu secant tangen min 1 X itu sama dengan hanya yang positif aja. Nah, yang ini jalannya valid, udah melihat sudutnya. Dan ternyata hanya positif aja. Jadi
Kalau di ujian lupa pakai cara segitiga aja. Ini juga valid, gitu ya. Oke. Hah? Oh, bentar dulu, boleh. Lanjut ya. Aduh, yang ini nanti buka sendiri aja ya, hijau. Males saya ada plus minusnya. Nggak, percaya aja. Kalau digambar, ini kalau pakai cara yang ini benar-benar harus pakai cara yang valid, karena kalau pakai cara gambar nggak kelihatan plus minusnya. Coba saya kalau pakai cara gambar mah gampang. Kalau pakai cara yang apa ini istilahnya aljabar gini, itu agak susah. Nanti harus kelihatan sudutnya sekian plus, sudutnya sekian min. Jadi plus minusnya berlaku. Tapi kalau pakai cara gambar, tangan sekan min 1x. Yang sudut ini, yang di dalam kurung. Jadi dimisalkan. Sekan min 1x sama dengan theta. Artinya sekan theta sama dengan x. Gambar. Theta, sekan itu 1 per cos. 1 per cos miring dikurangi yang bawah. Itu x. X ini 1 gitu. Supaya perbandingannya x per 1. Sekan seperkos ya betul. Ini menjadi akar 1 min x kuadrat. Salah. X kuadrat min 1. Jadi tangen sekan min 1x sama dengan tangen dari, ini sekan min 1x itu tadi theta. Kita hitung dari gambar tangen theta. Tangen theta itu ini dibagi ini. Yang di depan sudut dibagi yang di pinggirnya. Yaitu akar x kuadrat min 1. Tuh kan gak kelihatan plus minusnya. Padahal kalau dijabarkan, kita lihat nanti sudutnya, ini hasilnya bisa plus, bisa min, tergantung nilai sudutnya. Karena rumit, nggak mau saya buktikan yang pakai cara aljabarnya. Diklik aja itu kebuka sendiri. Ini hijau, bisa kebuka, diklik. Nanti kalau diklik, bacanya bingung gitu ya. Saya nggak jelaskan juga karena saya tahu di tengah-tengah ada yang bingung. Berarti kalau misalnya dua kayak gitu, ada dua. Tergantung nilai x nanti. Kalau x-nya min 7, pakai rumus ini. Kalau jadi nggak 2 nilainya mah 1 aja. Kalau x-nya 10, pakai yang ini. Kayak harga mutlak kan sebenarnya 1 nilai. Cuma aturannya pecah 2. Aduh, dari tadi kenapa hujan ya? Sampai basah nih. Aduh, laptop. Mesti minum dulu. Oke. Sekarang turunannya. Nah, turunannya 2 cara juga. Bisa pakai rumus ini, yang saya biasanya nggak hafal lah ini. Atau pakai cara lain. Pakai cara yang logikanya lebih susahan dikit, tapi lebih gampang lah pokoknya. Coba kita lihat. Saya buka aja ya. Ini dikasih dua-duanya nggak ya sama saya? Coba kita lihat. Kita ikuti aja ya. Saya lupa pakai yang mana saya caranya. Coba. Enggak kan ini internetnya nggak nyambung. Udah saya umumin di grup. Nggak bisa nge-zoom. Itu dong. Ikuti aja ini ya. Saya nggak tahu pakai cara yang ke-1 atau kedua. Y sin min 1x. Mau kita cari dy dx ya turunannya. Nah, dari sini berarti x-nya sin y. Tuh.
Oh, saya nggak pakai rumus ini yang pertama, nggak pakai rumus yang tadi. Jadi nurunin berdasarkan hubungan fungsi inverse saja. X-nya sama dengan sin Y, turunkan terhadap X. Coba. Kalau di aturan rantai, kalau saya punya sin U, diturunkan terhadap X, hasilnya cos U kali U aksen gitu ya. Kalau sin Y, diturunin terhadap X turunannya. Ya cos Y kali Y aksen ya. Oke. Kalau X diturunin, ya 1. Ini cos Y kali Y aksen. Cos U kali U aksen. Jadi Y aksennya sepercos Y. Tapi nggak mau ini. Awalnya aja fungsinya eksplisit kan. Y fungsi X. Masa turunannya jadi fungsi Y? Kalau awalnya fungsi implisit, turunannya memuat Y, ya nggak apa-apa. Lah, awalnya juga implisit, ya turunannya implisit. Tapi kalau ini kan eksplisit dari awal Y sin min 1X. Ya turunannya pengen dalam X. Nah, maka saya tulis sebagai cos dari Y. Tadi mana Y? Ini. Sebenarnya boleh, udah betul ya. Tapi ini bisa disederhanakan lewat rumus yang tadi. Rumus tadi adalah mana? Ini udah tadi. Rumusnya ini. Apa sih? Cos sin min 1X. Kita lihat rumus tadi. Mana? Nah, ini. Cos dari sin min 1X adalah ini. Jadi, cos sin min 1X itu menjadi ini ya. Ini cos min 1X, lupa lagi. Kalau udah kakek-kakek lupa. Akar 1 min X kuadrat. Jadi ganti ini dengan akar 1 min X kuadrat. Begitu ya. Nah, entar ya. Cara kedua tadi gimana ya? Bingung. Udah aja ini. Ya. Kalau lupa ininya, kalian lupa tadi bahwa cos sin min 1X itu ini ya pakai segitiga lagi kayak tadi ya. Ini anggap sudutnya theta, digambar lagi, nanti dicari cos theta-nya. Ketemulah ini. Kalau pakai gambar kan gampang. Oke, jadi turunan sin min 1 adalah ini. Kuliah kita berjalan lambat. Selesai pembuktian yang itu. Masih disalin? Saya lanjut ya. Turunan. Nah, akibatnya integral dari ini ya balik ya. Nanti akan dipakai di teknik pengintegralan ini. Integral dari ini. Gimana supaya ingat? Ya ngerjain soal-soal. Gitu ya. Kemudian turunan dari cos min 1. Ini hanya beda minusnya aja. Tapi ya dihitung kayak tadi caranya. Tangen min 1. Oh salah ini. Ini salah. Oh yang di kanannya betul. Ini salah. Harusnya 1/1 tambah X kuadrat. Yang sekan min 1 nggak mau saya bahas. Males tadi turunannya persamaannya ada plus min. Nanti plus minnya digabungkan lagi. Muncul mutlak. Pusing gua. Yang ini mah rasanya seumur-umur saya ngajar nggak keluar dah. Yang ini sering dipakai 2. Jadi harus dicintai. Ya. Sampai belakang nanti 1/1 tambah X kuadrat tuh. Integralnya sama dengan tangen min 1.
Itu harus bisa. Sudah? Belum. Oke? Yang ini nanti harus hafal ya. Yang saya gak beri hati itu, aduh, kalau nggak hafal nanti diguyur aja. Latihan. Setelah latihan udah. Oke, kita bahas satu persatu. Saya tulis aja lah. Biar baca tulisan saya yang jelek. Yang second nggak mau tadi rumit. Ada mutlak di segala. Yang ini aja. Oke, tadi jangan lupa ditulis lagi kalau kita punya Y sin min 1X. Tadi turunannya apa? Tuh, baru juga ditutup. Udah lupa. 1 per akar 1 min atau plus ya? Hah? Tapi saya kalau lupa saya bisa nurunin sendiri dengan cepat. Kalau kalian bisa itu juga boleh lupa. Dari sini bisa nurunin dengan cepat. Gitu ya. Oke, saya lupa juga tapi polanya tahu saya nurunin. Oke, jadi kalau sekarang punya Y sama dengan sin min 1X pangkat 3 tambah 2X. Nah, ini kita ngelihatnya seperti sin min 1 dari U. Pakai aturan rantai turunannya. Sama dengan sin min 1. Jadi ini. Ya ikuti aja. 1 per akar 1 min ininya ya. Kuadrat. Dikali turunan lebih dalamnya lagi. Baru saya simbolkan. Belum diturunkan. Gitu. 1 per akar 1 min X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat kali 3X kuadrat ditambah 2. Begitu. Paham gak Cindy? Hari ini apal nama dia. Nama dia lupa. Si Jaki ini nempel terus di kepala. Hah? Gak biasanya nama cowok nempel di kepala. Gitu ya. Lagi? Secant min 1 saya lupa rumusnya. Coba ngintip bentar. Secant min 1. Tuh gak mau ada mutlak-mutlakan. Udahlah gak akan keluar yang serumit itu. Oke. Atau mau dibahas? Nanti puyeng loh kepalanya. Yang lain aja dulu lah. Sama aja sebenarnya aturan rantai, cuma turunan secant min 1-nya nanti harus ngintip ya. Kalau sin, cos, sama tangen min 1, udah di kepala saya. Yang tangen min 1 tuh 1 per 1 tambah X kuadrat, sering kali dipakai itu. Nanti di belakang. Oke, nomor berikutnya dulu. Mau yang mana? Kiri atau kanan? Salah satu saya bahas. Ini yang A atau yang B ini? Nggak ada yang jawab, dilewat. Hah? Yang B, nggak ada B-nya ini. Ini ya. Teknik mengintegralkan kita baru pakai teknik substitusi aja ya. Ini kenapa kecil-kecil ya? Oke. Saya tulis gini. Sebenarnya kalau udah saya tulis satu step, sebenarnya udah petunjuk yang memudahkan. 1 ditambah E pangkat X pangkat 2 gitu. Boleh kan ya? Jadi ini mengarah ke mana nih? Inverse tangen ya.
kayak 1/1 tambah X kuadrat. Itu yang tadi saya bilang jangan lupa ini tanggal -1. Jadi ya kita misalkan saja. Misal apa? Hah? U sama dengan E pangkat X atau E pangkat X sama U. Cari hubungan DU dengan DX. DU DX sama dengan E pangkat X turunannya tetap ya. Nah, ini komponen ini harus punya. Nah, ini punya, ini DU nih. Sehingga kalau ini disebut K sama dengan integral yang ini menjadi DU, yang ini menjadi 1 ditambah U kuadrat ya. 1/1 ditambah, ini tadi U pangkat 2. Yang E pangkat X dx-nya menjadi DU. Nah, ini adalah tanggal -1 dari U tambah konstanta. Tanggal -1 dari E pangkat X tambah konstanta. Paham nggak? Aduh, yang belakang kurang terperhatikan. Ini, paham nggak? Si orang Bogor kemana ya? Hah? Mana orang Bogor? Oh, lumayan duduk sih. Terus si Jambul mana Jambul? Hah? Kamu kok pindah? Hah? Itu rambut lagi nurutin si lucu. Kamu mah hijau, dia mah merah. Separoh. Gimana kalau saya juga dicat sepotong beda warna ya? Hah? Pinggir tapi sama ini, yang sininya ungu, yang ininya misalkan biru. Paham ya? Lanjut. Sebentar. Oke. Aduh, udah jam segini. Lambat bener. Oke. Ini. Manual lagi aja ya, manual ya. Manual kayaknya lebih terpahami. Gedein aja. Oke. Daerah yang dibatasi grafik ini, sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama 4 diputar terhadap sumbu X. Aduh, volume benda putar lu udah lupa ya. Coba. Saya nggak perlu tahu persis grafik ini. Yang penting saya tahu kapan dia pernah negatif nggak. Oh, nggak pernah negatif kan? Ya, ini lihat. X kuadrat tambah 1 pasti positif. Diakarkan positif meskipun pangkatnya negatif. Seper gitu ya. Jadi saya gambarnya sket aja. Sket. Saya nggak tahu persis ini saya sebut fx. Ya, gambarnya pokoknya kalau x-nya 0 aja istimewa. Kalau x-nya 0 jadi 5 kan? Kalau x-nya yang lain saya nggak tahu lah. Pokoknya ini aja. Pokoknya positif selalu. Dan yang penting itu kalau ngitung ini. Sampai x sama dengan 4. 4. Ini x, ini y. Ini saya nggak tahu grafiknya monoton naik atau naik turun atau enggak. Pokoknya dia selalu positif. Ini sket aja. Tulis aja. Sketsa. Atau ilustrasi. Atau apalah. Sketsa. Dari fx. Bukan gambar sebenarnya. Sumbu x, sumbu y. Dan ini. Berarti daerahnya. Diputar terhadap sumbu x. Tentukan volumenya. Nah, mau langsung boleh.
Kalau nggak mau langsung ya saya biasanya pakai partisi kayak dulu. Ini ambil XI-1, ini XI, partisikan 0 sampai 4-nya. Pilih wakil, XI garis, bikin persegi panjang. Persegi panjang itulah yang diputar. Putar kepada sumbu X, jadi yang merah kalau diputar terbentuklah silinder gitu ya. Silinder. Dengan jari-jari sama dengan ini. Putar gitu ya. Ini jari-jarinya adalah berapa? Y atas kurang Y bawah. Y atas adalah nilai fungsi di titik wakil kan? Y atas. Y bawahnya selalu Y-nya bawahnya 0. Ya udah min 0. Sehingga saya dapatkan delta volumenya adalah PR kuadrat luas ini kali tingginya ini delta XI ya. Jadi persegi panjang merah yang diputar. Pi kali F XI garis kuadrat kali delta XI. Volume seluruhnya integral batasnya 0 sampai 4. Pi-nya keluarin aja. Fx kuadrat dx. Baru masukkan fungsinya. 0,4 fungsinya tadi adalah 5. Aduh. 5. Ini saya taruh di bawah ya. Pangkat setengahnya. Jadi pangkat setengah itu akar 1 tambah X kuadrat. Supaya kelihatan tulisnya gitu. Dx. Sebentar. Oh dikuadratin. Pantesan. Saya pikir susah. Nah. Ketemu si Jaki jadi rada gampang. Sama dengan Pi 0,4. 5-nya kedepanin aja ya. 5 Pi 1 per 1 ditambah X kuadrat dx. 25 ya. 25 Pi. Nah ini menjadi apa tadi? Udah dibilang berulang-ulang sering muncul. Ini apa? Tangen min 1 dari X. Dengan batas 0,4 sama dengan 25 Pi tangen min 1 dari 4 dikurangi tangen min 1 0. Tangen min 1 4 susah ya, nggak istimewa. Berapa sudutnya supaya tangennya 4? Susah, ya udah biarin aja. 25 Pi tangen min 1 0 berapa? Tangen min 1 0. Berarti carilah sudut supaya nilai tangennya 0. Sudutnya berapa? 0 juga. Jadi ini tinggal tangen min 1 4. Karena ini nilainya 0. Begitu. So, kalau mau disalin. Ini buka aja. Isi gambar. Ini ya soal-soalnya seputar fungsi trigonometri aja. Inverse. Oke. Harus dibaca dulu. Pada ketinggian 8 km, sebuah pesawat bergerak horizontal. Anggap buminya datar. Kita penganut bumi datar. 8 km jadi mendatar, jaraknya ke bawah sama terus gitu ya. Dengan laju ini. Jadi ini ketinggiannya 8 km. Ini pesawat bergerak ke kanan. Terus gitu. Ini ada pengamat di titik A. Gitu ya. Di atas Bu Hilda. Ini Bu Hilda. Tentukan laju sudut elevasi antara pesawat dan Bu Hilda. Sudut elevasi itu ini sudut ini. Dari Bu Hilda tarik ke pesawat. Ini tarik horizontal. Nah sudut ini nih maksudnya.
Sudutnya kan makin lama makin kecil ya. Makin ke kanan sudutnya makin besar ya? Ya, nanti dihitung aja. Makin ke kanan sudutnya makin kecil ya. Nah. Tentukan laju sudut elevasi antara pesawat dan Bu Hilda pada saat jarak keduanya 10 km. Pada saat itu dipakainya nanti terakhir gitu ya. Nah, yang kita hitung adalah pada saat T tertentu. Kita lihat, pada saat T tertentu katakan pesawat sampai di B. Waktu T0 dia di sini awalnya. Bu Hilda lihat, oh ini T0. Setelah T jam atau T detik, ini satuan detik sampai di sini. Kita hitung jaraknya. Jarak tempuh pesawat setelah T detik adalah sekian karena pesawatnya bergerak konstan kecepatannya. Oke, yang mau kita cari apa? Yang perlu kita cari dari sini. D theta, dt, betul? Ini udah ditulis. Ya. Kan tentukan laju sudut elevasi, perubahan sudut elevasi, perubahan theta. Gitu ya. Tentukan ini. Oke, kita rumuskan. Dapat dari mana ya? Ya, harus merumuskan tetanya dulu. Berapa teta? Nanti dicari d theta dt. Dapat dari mana? Ini. Setelah T detik, ini jaraknya 0,3 T. Ini 8. Jadi saya bisa ngitung tangan theta kan? Kok tangan juga boleh, tapi kita punyanya turunan tangan. Oke. Tangan theta adalah 8 dibagi 0,3 T ini. Setelah T detik jaraknya 0,3. Jadi tetanya sendiri, harusnya nulis dulu tangan theta supaya gampang ya. Sama dengan CB dibagi AC. CB-nya itu jarak tempuh setelah T detik 0,3 T dibagi AC-nya itu 8. Itu tangan theta. Tetanya yang ditanya. Kenapa? Karena nanti mau ngitung d theta dt. Jadi inverse. Hah? Oh, terbalik tangannya. Udah pikun loh. Pokoknya harus diawasin ya, udah pikun. 8 dibagi 0,3 T. Jadi tetanya dibalikin jadi tangan min 1 dari 8 dibagi 0,3 T. Begitu? Nah, ini jadi ini. Udah tinggal turunannya kan ditanya d theta dt. Apa? Manual aja lah. D theta dt sama dengan tangan min 1 turunannya apa? 1/1 ditambah x kuadrat kali turunan ini lebih dalamnya. Berapa itu? Susah. 8-nya keluarkan. Ini berapa? 0,3-nya juga keluarkan. 8/0,3 seperti turunannya apa? Min 1/T kuadrat. Ya, dapatnya negatif. Wajar karena makin bertambah T-nya sudutnya makin kecil. D theta dt-nya pasti negatif. Gitu? Atau mau tulisan yang bagus aja ini? Tuh. Sama aja. Ini nggak kelihatan dari mana. Sebenarnya ini dikuadratkan. Oke, itu adalah bahan minggu ini. Sudah? Iya, kan 1/T turunannya seperti itu kan T min 1 turunannya min 1 kali T pangkat min 2 kan? Sama dengan min 1/T kuadrat. Konstantanya saya keluarin aja, nggak diturunkan. Lupa.
Sudah? Tenang Jaki, jangan bosen kamu nungguinnya. Bosen gue. Hah? Habis kan ya? Udah habis tuh, udah nggak ada. Mau pindah bab? Atau mau udahan? Hah? Kalau diam aja ya pindah bab. Oke, mungkin minggu pertama agak pelan dulu sampai situ.